Kalau Anda sedang gagal bayar aku-laku, mungkin ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiran. Apakah saya akan diteror tiap hari? Kapan debt collector datang ke rumah? Benarkah saya bisa dipenjara hanya karena belum mampu membayar? Banyak orang hidup dalam ketakutan karena informasi yang beredar seringkali bercampur antara fakta dan mitos. Di video ini kita akan membahas bagaimana proses penagihan biasanya berlangsung, apa saja yang bisa terjadi, dan yang tidak kalah penting adalah hak serta kewajiban Anda sebagai konsumen. Jadi pastikan simak videonya sampai selesai. Nah, sebelum kita mulai, ada satu hal yang perlu dipahami. Setiap kasus gagal bayar bisa berbeda. Pola penagihan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti besarnya pinjaman, lamanya tunggakan, lokasi debitur, hingga kebijakan internal perusahaan yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, karena itu informasi dalam video ini bertujuan sebagai edukasi berdasarkan praktek yang umum terjadi dan prinsip-prinsip yang berlaku. Untuk ketentuan resmi, selalu dijadikan regulasi OJK dan peraturan yang berlaku sebagai acuan utama. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana biasanya proses penagihan berlangsung? Pada tahap awal keterlambatan pembayaran, komunikasi biasanya masih dilakukan melalui sistem otomatis. Mulai dari pengingat lewat aplikasi, pesan singkat, email, hingga penagihan telepon. Memasuki beberapa minggu berikutnya, intensitas penagihan umumnya meningkat. Di tahap ini, komunikasi seringkali sudah dilakukan oleh petugas penagihan secara langsung melalui telepon. Bagi sebagian orang, inilah fase yang paling membuat stres karena frekuensi penagihan bisa terasa cukup sering. Namun, berdasarkan banyak pengalaman debitur, kondisi tersebut biasanya tidak berlangsung dengan intensitas yang sama selamanya. Setelah beberapa bulan, frekuensi komunikasi pada banyak kasus mulai berkurang. Meskipun setiap debitur tetap dapat mengalami kondisi yang berbeda. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan debt collector lapangan datang? Ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul. Jawabannya adalah tidak ada jadwal yang pasti ya. Tidak semua debitur akan langsung didatangi setelah telat beberapa hari atau beberapa minggu. Kemungkinan adanya kunjungan lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya nilai tunggakan, lamanya keterlambatan, wilayah tempat tinggal, hingga kebijakan perusahaan. Di wilayah perkotaan, kemungkinan kunjungan bisa berbeda dibandingkan daerah yang lebih jauh karena faktor operasional. Artinya, tidak benar jika ada anggapan bahwa semua debitur pasti langsung didatangi dalam waktu yang sama. Setiap kasus memiliki kondisi yang berbeda. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, benarkah debt collector boleh menyita barang? Ini juga menjadi kekhawatiran banyak orang. Pada prinsipnya, petugas penagihan tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyita barang milik debitur. Jika Anda menghadapi proses penagihan, penting untuk mengetahui hak-hak Anda sebagai konsumen serta memahami batas kewenangan pihak penagih sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itulah, memahami regulasi menjadi jauh lebih penting daripada hanya mempercayai cerita yang beredar di media sosial. Dan pertanyaan berikutnya, apakah bunga dan denda akan terus bertambah tanpa batas? Banyak orang yang membayangkan utangnya akan terus berlipat hingga berkali-kali lipat tanpa akhir. Padahal, biaya pinjaman pada penyelenggara yang berizin tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak bisa ditetapkan secara sewenang-wenang. Jika Anda ingin mengetahui batas biaya, bunga maupun denda yang berlaku, pastikan selalu merujuk pada informasi resmi dari penyelenggara dan regulasi OJK yang berlaku saat ini.
Nah, ini adalah pertanyaan yang sering menghantui para debitur. Apakah gagal bayar atau galbay bisa dipenjara? Ini mungkin mitos yang paling sering membuat orang panik. Padahal pada dasarnya sengketa utang piutang merupakan ranah hukum perdata, bukan pidana. Artinya, keterlambatan membayar utang tidak otomatis membuat seseorang dipenjara. Namun hal ini tentu berbeda apabila terdapat unsur tindak pidana lain seperti penipuan atau penggunaan identitas palsu. Karena itu, jangan mudah percaya pada ancaman yang tidak memiliki dasar hukum. Tetap pahami hak sekaligus kewajiban Anda sebagai debitur. Yang paling penting adalah tetap tenang ketika menerima telepon penagihan secara terus-menerus. Rasa cemas memang sangat wajar, tetapi keputusan terbaik hampir selalu lahir dari pikiran yang tenang. Jika kondisi keuangan sedang sulit, usahakan tetap berkomunikasi dengan baik, pahami posisi Anda sebagai konsumen, dan cari solusi penyelesaian yang sesuai kemampuan serta dilakukan melalui cara-cara yang legal. Semakin Anda memahami aturan yang berlaku, semakin kecil kemungkinan Anda terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Nah, kesimpulannya, proses penagihan memang bisa terasa intens, terutama pada masa awal keterlambatan. Namun tidak semua cerita yang beredar di internet adalah fakta. Tidak semua debitur akan mengalami pengalaman yang sama. Karena itu, jangan mengambil keputusan yang hanya berdasarkan rasa takut atau kabar yang belum tentu benar. Bekali diri dengan informasi yang akurat, pahami hak dan kewajiban Anda sebagai konsumen, serta hadapi setiap proses dengan kepala dingin dan tetap bertanggung jawab. Kalau Anda merasa video ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas, semoga informasi ini bisa menjadi bekal agar Anda tidak mudah panik ketika menghadapi situasi yang sulit. Sampai jumpa di video edukasi zona galbay berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.